Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Jigsaw. Film ini dirilis pada tahun 2017. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali petugas polisi sedang mengejar seorang tersangka yang bernama Edgar Manson yang menyandera 5 orang. Kemudian ia naik ke atas gedung dan mengambil sebuah remote di sana. Kemudian Edgar meminta seorang detektif yang bernama Halloran hadir di sana. Jika dalam 5 menit tidak hadir, maka Edgar akan menekan tombol dari remote itu. Sialnya Edgar malah menekan tombolnya dan permainan pun dimulai. Lalu polisi pun menembak tangan yang memegang remote tersebut. 5 orang disandra dengan menggunakan ember besi dan lehernya pun dirantai. Tiba-tiba terdengar suara dari Toa. Para sandera harus melakukan pengakuan atas perbuatan dan kebohongan yang mereka telah perbuat, maka akan menyelamatkan nyawa mereka. Permainan pun dimulai dengan teka-teki pertama, yaitu tetesan darah sedikit apapun akan memberikan lampu hijau dan mereka akan keluar dari ruangan dalam keadaan hidup. Sementara mata gergaji mesin tajam memutar, mereka berusaha melepaskan rantai tersebut. Seorang dari mereka akhirnya dapat memecahkan teka-teki tersebut dengan melukai sedikit dari tangannya, lalu memberitahu kepada yang lainnya. 4 orang dari mereka selamat, sialnya tertinggal 1 orang lainnya di ruangan tersebut. 4 orang tersebut ditarik oleh rantai sampai di ruangan lainnya, lalu rantai pun berhenti menggulung. Kemudian seorang pria mencoba mendobrak pintu. Mereka teringat akan suara itu akan selamat jika mereka membersihkan diri dari kebohongan. Lalu mereka pun saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Anna, Mitch, Ryan, dan Carly, 4 orang tersisa dan melanjutkan permainan. Setelahnya muncul sesosok boneka bermata merah dengan menggunakan sepeda berjalan ke arah mereka berdiri dan mengalungkan tulisan Converse. Boneka itu pun tertawa, lalu rantai pun menggulung kembali. Mitch mengaku dosanya telah menjual motor kepada anak kecil, kemudian anak itu kecelakaan hingga tewas 10 menit setelah membeli darinya. Kemudian Anna mengaku berdosa, ia kehilangan anaknya karena kesalahan suaminya. Lalu Mitch menarik perekam di boneka itu, lalu katrol pun terlepas. Sialnya tidak hanya sampai di situ saja, mereka akan segera tergantung, lalu Mitch segera menghidupkan perekamnya. Seorang dari mereka adalah pencopet yang telah beraksi hanya demi sejumlah uang, yaitu $3.55. Harus mengorbankan pemilik tas karena penyakit asmanya kambuh, obatnya berada di dalam tas yang dijamret. Di hadapan mereka terdapat 3 suntikan, salah satunya adalah sebagai penangkalnya, namun 2 lainnya berisi dengan asam. Jika mereka menyuntikkan dengan benar, maka mereka semua akan selamat. Carly, okay, did you steal purses? Kemudian Carly pun mengakui dosanya tersebut. Ryan memberikan 3 suntikan itu agar Carly memilih satu yang tepat. Sementara rantai mulai menggulung kembali, mereka terangkat dan mulai tercekik. Sialnya Carly tidak memilih satu dari 3 suntikan tersebut. Ryan pun menyuntikkan ketiganya tepat di leher Carly dan mereka pun terlepas dari rantainya dan Carly pun tewas. Di tempat lainnya, Halloran bersama temannya yang bernama Kate sedang berada di rumah sakit mau menyelidiki Edgar. Sayangnya sebuah peluru menembus jantungnya, ia harus dibius sampai keadaan stabil mungkin selama 2 pekan ke depan. Keesokan paginya, masyarakat dihebohkan dengan ditemukan sesosok mayat yang berkepala ember besi tergantung di bawah jembatan. Kemudian Halloran mendatangi seorang dokter yang bernama Logan, memintanya untuk melakukan proses autopsi mayat yang memakai ember tersebut dengan ditemani asistennya yang bernama Eleanor. Eleanor segera membuka ember tersebut dan terlihat separuh wajah mayat itu terpotong. Mereka mengira perbuatan tersebut sama dengan yang dilakukan oleh John Kramer 10 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian datang Kate yang merupakan teman Logan yang sama-sama dinas di Irak. Logan adalah seorang dokter militer di Fallujah dulu. Kemudian Logan meminta sebuah gunting untuk mengeluarkan sesuatu dari leher mayat tersebut yang ternyata adalah sebuah flash disk bertuliskan selanjutnya ada 4. Lalu mereka pun membaca flash disk tersebut. Di sebuah komputer terdapat sebuah rekaman suara bahwa permainan telah dimulai dan tak akan berhenti sampai dosa-dosanya terbalaskan. Kembali ke dalam permainan, Mitch mencoba membuka pintu besi yang berkode. Mereka pun masuk ke dalam ruangan lainnya, terdapat sebuah jendela di sana. Kemudian Anna menanyakan dosa yang Ryan telah perbuat, yaitu menggadaikan barang rongsokan, menjual obat haram, manipulasi pajak, selingkuh istrinya, dan banyak yang lainnya. Lalu Ryan mengambil sekop untuk membuka sebuah pintu. Tiba-tiba saja sebelah kakinya terperosok lalu terikat kawat di bawahnya.
Mereka melihat ada sebuah alat rekam di bawah. Mitch mencoba mengambilnya dengan alat bantu. Sialnya ia menyentuh kawat dan ikatan kaki Ryan semakin kencang. Dan lalu dengan memberanikan diri Mitch meraih rekaman itu dengan tangannya. Kemudian Ryan menyalakan alat rekam. Perintah selanjutnya adalah menarik tuas dekat kawat tersebut dan mereka akan terbebas. Tiba-tiba saja sebuah pintu menuju ruangan lainnya terbuka. Anna bersama Mitch memasukinya untuk mengambil remote yang tergantung. Sialnya pintu tertutup. Muncul boneka menyeramkan di layar TV. Boneka itu bersuara Anna dan Mitch akan mati terkubur di ruangan itu, tetapi keadaan akan berbeda jika Ryan menekan tuasnya. Tiba-tiba saja biji gandum keluar dari lubang dan akan mengubur Anna bersama Mitch. Mereka meminta tolong kepada Ryan agar menarik tuasnya. Identitas mayat pun diketahui bernama Malcolm Neal. Malcolm adalah seorang penjudi sabung ayam yang sudah bangkrut. Istrinya dibunuh 5 tahun yang lalu dalam peristiwa perampokan rumah. Lehernya pun digorok oleh pencuri, ia juga menyaksikannya. Halloran bilang suara rekamannya cocok dengan suara John Kramer. Mereka menduga ia telah hidup kembali. Kate pun ingat di atap gedung Edgar bilang permainan telah dimulai dan masih ada 4 nyawa yang memperjuangkan keselamatannya. Lalu Eleanor memberitahu Logan dari laporan mayat berkepala ember itu tertulis ada partikel kotoran hewan di tubuhnya. Mereka menemukan tanda-tanda penyakit Aujeski, yaitu virus yang menyerang peternakan. Jika peternakan itu sudah terjangkit virus tersebut, maka harus dimusnahkan seluruhnya. Setelahnya ditemukan kembali sesosok mayat yang dikira jatuh dari ketinggian. Logan pun curiga ada keterkaitan dengan Edgar padahal ia sedang koma di rumah sakit. Kemudian Logan pun mengautopsi mayat tersebut yang ternyata adalah mayat Charlie. Logan bilang mayat tersebut tewas bukan karena jatuh dari ketinggian melainkan karena suntikan asam. Lalu Logan video call dengan anak dan istrinya yang berada di rumah. Ia tidak pulang ke rumah sementara waktu karena sedang banyak pekerjaan dan lembur. Tidak lama kemudian datang Halloran menemui Eleanor. Ia menanyakan keberadaan Eleanor saat di malam pembunuhan Malcolm. Kembali kepada permainan, Ryan ragu untuk menarik tuasnya. Sementara Anna bersama Mitch akan segera terkubur gandum di ruangan. Lalu timbunan gandum berhenti dan tiba-tiba saja berbagai benda tajam menghujam mereka berdua. Dan akhirnya Ryan menarik tuasnya sehingga sebelah kakinya terpotong menjadi 3 bagian. Akhirnya pintu pun terbuka. Lalu Anna pun mencoba meredakan pendarahan yang terjadi pada kaki Ryan. Setelahnya Halloran dan Kate mendatangi Logan. Mereka menanyakan tentang asistennya Eleanor. Mereka mencurigainya karena Eleanor adalah salah satu pengikut dari sebuah situs yang mengikuti rekam jejak dari Jigsaw atau John Kramer. Lalu menanyakan alibi Eleanor saat mayat Malcolm ditemukan. 3 months ago, she was offered a job running the show. Hasil lab pun telah keluar mengenai darah yang ditemukan di kuku mayat Malcolm Neal. Mayat berkepala ember itu identik dengan darah Kramer yang 10 tahun lalu diambil. Setelahnya Logan menemui Eleanor di sebuah bar. Mereka membahas Halloran bersama Kate yang telah mengawasi Eleanor. Logan menceritakan bahwa dulu Halloran membunuh gadis berusia 8 tahun, korban pertama dari sekian banyak sehingga Logan pun tidak menyukainya. Lalu Eleanor memberitahu alibinya saat malam kejadian Malcolm terbunuh. Ia sedang berada di studio dalam rumahnya. Alibinya sangat kuat karena ia adalah follower dari Jigsaw, sehingga polisi mencurigai dirinya dan Logan. Setelahnya, mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang Eleanor sebut sebagai studio. Di sana terdapat benda-benda permainan yang seperti Jigsaw atau Kramer lakukan. Ternyata Kate mengikuti mereka berdua lalu memfoto dan merekamnya. Di tempat lainnya, tiba-tiba saja lampu sebuah mobil menyala. Mitch menemukan rekaman yang bertuliskan namanya. Lalu kakinya terikat dan ia pun tergantung. Dari rekaman itu diketahui Mitch menjual motor dengan rem yang rusak, sehingga pemuda yang membelinya tertabrak oleh truk karena remnya blong. Ternyata pemuda itu adalah keponakan si perekam. Kemudian Mitch dimasukkan ke dalam mesin berputar. Anna berusaha untuk menyelamatkannya, tetapi Mitch tidak tertolong dan akhirnya ia pun tewas. Keesokan harinya Kate menyerahkan foto tersebut kepada Halloran. Kate bilang calon gubernur baru ingin melihat mayat Jigsaw untuk menenangkan masyarakat yang gelisah karena beredar kabar Jigsaw telah bangkit. Setelahnya Halloran pergi ke rumah sakit, ternyata Edgar telah hilang dari sana. Kemudian Kate mendampingi penggalian makam Jigsaw, ternyata di dalamnya ditemukan mayat Edgar Munson, bukanlah Jigsaw atau John Kramer. Come on.
Setelahnya, polisi yang dipimpin oleh Halloran bersama Kate menggerebek studio milik Eleanor. Ditemukan mayat Mitch di sana sehingga tersisa 2 orang lagi dalam permainan. Lalu Kate pergi ke rumah Logan dan memborgolnya. Logan bilang bahwa Halloran lah yang menjebaknya. Ia mempunyai motif untuk membunuh dan bertanggung jawab atas kematian Edgar Manson serta mayat yang ditemukan. These latest jigsaw murders. The 3 bodies you brought you. Kemudian mereka pergi ke ruang mayat. Logan mencoba mengambil peluru yang bersarang di tubuh Edgar, lalu mencocokkan dengan senjata yang Halloran miliki, yang ternyata adalah cocok. Kembali kepada Anna dan Ryan. Anna masuk ke ruangan di mana Ryan berada. Tiba-tiba saja ia dibius lalu kakinya diikat rantai di sebuah ruangan. Akhirnya, mereka berdua pun tersadar dan mendapati John Kramer berada di sana. John menceritakan kisahnya bersama dengan Anna, yang dulunya adalah mereka bertetangga. Anna menyalahkan suaminya karena menindih anaknya hingga tewas. Kenyataannya adalah Anna membunuh anaknya lalu menempatkannya di samping suaminya yang sedang tertidur. Seolah-olah anaknya mati karena tertindih oleh suaminya. Lalu suaminya pun ditemukan mati gantung diri. Kemudian John menceritakan masa lalu Ryan, sehingga ia ikut di dalam permainan tersebut. Dahulu sewaktu masih SMA, Ryan sedang mabuk di atas mobil, pengemudinya mencoba menariknya, ia pun terjatuh dan mobil pun tabrakan. Kemudian Jigsaw memberikan nasihat kepada keduanya, jika ingin selamat maka mereka harus hidup terbalik, sambil menyiapkan permainan senjata yang berisi sebuah peluru di dalamnya. Use your key to free. Permainan pun dimulai, yaitu yang terbaik akan menang dan selamat. Anna segera mengambil senapan dan menembakkan kepada Ryan, tetapi pelurunya malah mengenai dirinya sendiri sehingga ia tewas. Seharusnya mereka bisa bebas bersama. Logan pun kembali ke rumahnya. Tiba-tiba saja muncul Eleanor. Ia mengetahui permainan sesungguhnya berada di sebuah peternakan. Lalu mereka pun pergi ke sana, yaitu sebuah peternakan babi tak yang telah lama ditutup karena wabah Aujeski. Akhirnya mereka berdua telah sampai di peternakan tersebut yang ternyata milik dari istri Jigsaw. Kemudian mereka masuk ke dalamnya dan berada di sebuah ruangan tempat awal kali permainan dilakukan. Sementara Halloran mengikuti mereka dari belakang. Lalu mereka melihat dinding yang penuh darah. Eleanor mengira adalah ulah Jigsaw. Logan bilang ia telah mati 10 tahun yang lalu. Mereka pun menuju ruangan lainnya. Eleanor meyakini Jigsaw masih hidup selama pengikutnya masih banyak. Tiba-tiba saja datang Halloran langsung menodongkan pistol di kepala Logan. Lalu mereka berkelahi. Eleanor pun segera melarikan diri. Halloran mengejarnya lalu ia disuntik bius oleh seseorang dari belakang. Singkat waktu, Logan bersama Halloran tersadar sudah dikalungkan perangkat besi buatan Dr. Nelson di leher mereka. Mereka adalah pemain terakhir. Laser yang berada di alat tersebut dapat memotong apapun. Agar mereka selamat, mereka harus mengakui dosa yang telah diperbuat dan pantas untuk mati. Jika pengakuan dosa mereka benar adanya, maka akan lolos dari kematian. Let's neither of us touch a button. Permainan tersebut akan memilih satu di antara mereka berdua dan akan dimulai dalam waktu 60 detik. Kemudian Halloran menekan tombol milik Logan, lalu laser menyala dan Logan mengakui dosanya yang telah salah meletakkan nama dari hasil ronsen milik Remar dan pasien yang lainnya. Laser pun membakar leher Logan sehingga mengeluarkan darah dan tidak sadar. Selanjutnya Halloran mengakui dosa-dosanya, yaitu melakukan hal buruk, menerima suap, pembunuhan, dan pemerkosaan. Banyak yang tak bersalah mati karenanya. Kemudian Logan pun bangkit, ternyata ia hanya berpura-pura, darahnya pun hanya bohong-bohongan. Logan mengaku sebagai Jigsaw dan telah merekam pengakuan dosa dari Halloran. Ternyata Logan mengikuti permainan sebelumnya bersama Anna dan kawan-kawan, tetapi ia ditolong oleh Jigsaw dalam melepaskan ikatan rantainya. Logan membangun ulang semua permainan yang sama dengan Jigsaw lakukan, menempatkan 5 orang pemain dan membunuhnya satu persatu. Lalu Logan menghidupkan laser kembali dan menanyakan mengapa Edgar Manson dibebaskan. Padahal ia adalah seorang pembunuh karena Edgar adalah informan dari Halloran. Bring your family back. Ternyata yang menembak Edgar tepat di bagian dadanya adalah Logan dari atas gedung. Begitupun darah yang ditemukan di kuku Malcolm adalah darah Jigsaw yang diambil dari lab sehingga hasilnya sama. 10 tahun yang lalu ia pulang dari perang Irak dengan kehancuran.
Jigsaw mengembalikan hidupnya kembali. Ia memberi Logan alasan untuk terus hidup. Mereka bersama membangun warisan, yaitu sebuah permainan. Kini Logan berbicara mewakili orang-orang yang susah dan menderita karena ulah Halloran. Dan Halloran pun tewas terbelah laser. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.